sejahtera kepada kita semua. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini kalau saya boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada pengurus remaja yang telah memberikan saya kesempatan untuk memimpin ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan kepada kita semua, baik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita akan memulaikan ibadah kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Tuhan Kau Sempurna. Terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, baik hati kami, pendengaran kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kami dapat menerimanya dan menaruhnya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, langsung saja mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari keempat ayat ini, saya ingin menyampaikan tentang
Yesus adalah sumber hidup yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini dan bahkan sampai hari ini, setiap orang yang ada di bumi ini, di belahan bumi ini, dimanapun berada, berusaha atau berjuang untuk mendapatkan hidup, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih nyaman, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani, kita melihat pada saat ini pandemi virus corona membuat perjalanan studi kita menjadi hambatan. Contohnya, kita melakukan proses pembelajaran tidak bisa langsung tatap muka dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Selanjutnya, kita kurang menikmati lancarnya belajar seperti dahulu kala. Kalau secara rohani, kita tidak dapat beribadah atau bersekutu bersama-sama di ruang gereja kita. Nah, meskipun demikian, saya sangat berharap kita terus memprioritaskan Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati. Jika kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati, maka persoalan, kesulitan apapun yang kita hadapi tidak akan pernah meredupkan sukacita kita, semangat kita untuk terus berusaha mendapatkan hal-hal yang telah disediakan di surga bagi kita. Selanjutnya, mari kita belajar tentang mengapa Yesus menjadi sumber hidup kita yang sejati. Bagian yang pertama yaitu berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca, maka kita menjumpai di sana bahwa sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah pribadi atau manusia yang telah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tertulis di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13, dikatakan demikian, kamu juga meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Puji Tuhan, kita dahulunya adalah pribadi atau manusia yang telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Namun puji Tuhannya, melalui kebangkitan Kristus, kita menerima atau mendapatkan posisi untuk berada bersama-sama dengan Allah di surga. Di ayat yang pertama, pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini kita perlu mengingat kembali status kita yang dahulu. Sebelum kita mengenal Allah, di mana kita telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nanti saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan bisa baca di rumah masing-masing di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, pada bagian yang kedua yaitu pada saat Yesus menyatakan dirinya, maka kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus. Itulah sebabnya mari kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga, bukan yang ada di bumi ini. Jadi pada bagian ini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa jikalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati, maka sepatutnya kita memikirkan hal-hal yang ada di surga, bukan yang ada di bumi ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita tetap menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita yang sejati? Hal itu akan terjadi jikalau kita mengenakan pikiran Kristus, yaitu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah atau rencana Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika Paulus berbicara tentang perkara-perkara di atas dan bukan di bumi. Apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Perkara yang di atas adalah berbicara tentang di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah, berbicara tentang persekutuan dengan Allah dalam kebesaran dan kemuliaannya.
Itulah sebabnya saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita menaruh pikiran kita, jikalau kita menaruh pikiran kita, perhatian kita, serta fokus kita pada pemerintahan Allah, serta kebesaran dan kemuliaan Yesus, pada akhirnya kita akan tampil bersama dengan Yesus, kita akan memerintah bersama dengan Yesus, bahkan kita turut mengambil bagian dalam kemuliaannya. Di saat kita mengetahui kebenaran ini, maka apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara adalah fokuslah pada kekekalan, di mana Kristus ada dan hiduplah dalam ketaatan, yaitu buanglah segala dosa-dosamu serta matikanlah segala keinginan-keinginanmu yang jahat. Maka percayalah saatnya akan tiba, kita akan tampil bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Intinya ialah karena kita telah dibangkitkan di dalam kasih karunia Allah, marilah kita berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang ada di surga, di mana Kristus memerintah dalam kemuliaan Allah yang melebihi segala-galanya, serta tunjukkanlah hidupmu sebagai pribadi yang setia dan taat untuk melakukan kehendak Allah. Percayalah bahwa kelak kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat sore hari ini mendapatkan bagian yang terbaik di hati saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita akan menutupkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pada saat sore hari ini kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah kami baca ya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami dapat merenungkannya dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi lebih taat, menjadi lebih takut kepada Tuhan, dan menuruti seluruh firman Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dan bahkan kami mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup kami yang kekal. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami, biarlah dimanapun kami berada, kami dapat menjadi garam dan terang. Bapa, kami berdoa buat remaja yang ada di GPDI Eklesia Jember, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memakai kehidupan mereka, memampukan mereka melakukan hal-hal apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah itu untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, apapun yang mereka butuhkan, baik apapun ya Tuhan, dalam pergumulan, dan apapun yang juga yang dibutuhkan, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Berdoa juga buat seluruh dimanapun, buat seluruh apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa tetap mengutamakan Engkau dalam segala halnya, mengaitkan Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Ampuni mereka, berikan mereka ketaatan, bertumbuh pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin hari di mana saat-saat ini kami ditantang oleh banyak hal-hal yang menantang iman kami dan bahkan meragukan iman percaya kami, bahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan tidak dapat mengganggu, tidak dapat menjadi penghalang dalam kehidupan kami. Biarlah kami makin setiap hari terus untuk meningkatkan hidup kami, iman kami kepadamu ya Bapa. Berdoa buat orang tua daripada remaja GPDI Eklesia Jember dimanapun berada, baik dalam pelayanan, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memakai, memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, dan bahkan yang didengarkan oleh hamba umat-umat-Mu ya Tuhan, remaja-remaja yang ada di GPDI Eklesia Jember ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam
kehidupan mereka, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.